Setelah kasus Lina Mukherjee yang makan babi sambil ucap bismillah, kini seorang wanita berhijab melakukan hal yang sama. Namun bukan makan daging babi, wanita berhijab ini pamer sedang meminum amer alias anggur merah. Parahnya lagi, sebelum meneguk amer yang telah dituangnya, wanita tersebut tampak mengucap bismillah. Bahkan ia juga sempat mengucap astagfirullah saat amer yang tengah dituangnya sedikit tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk Bapak Ibu dan untuk saudara-saudariku semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, apa yang Anda pikirkan? Ini saya bertanya ya. Apa yang Anda pikirkan jika ada seseorang muslim yang membenarkan ketika meminum khamar dan mengucapkan bismillah itu no problem, tidak masalah, itu benar. Apa yang Anda pikirkan di benak Anda ketika Anda mendengarkan pernyataan seperti ini? Coba kasih tahu saya di kolom komentar. Ya Bapak Ibu semuanya, di video kali ini saya membawakan ada seseorang yang berkomentar. Katanya ketika meminum khamar, ya minum-minum aja, tapi sebelum minum ucapkan bismillah. Itu sesuatu yang benar menurut dia gitu ya. Sepintas perkataan orang ini terlihat benar, tetapi di sini akan kita kupas. Baik Bapak Ibu semuanya, tontonlah video ini sampai selesai agar video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Minum ya, aduh sorry gue enggak gitu. Cuman kalau lu mau minum nggak apa-apa, silakan aja minum, gue nggak ngelarang. Tapi please baca bismillah sebelum minum, tangan kanan. Karena kita nggak tahu hidayah datang dari mana aja. Mau lu dari orang yang paling buruk, mau dari tempat yang paling jelek, nggak tahu. Nah, cara-cara yang diajarkan oleh ibu sama bapak ke lu, ada nggak pertentangan dari pandangan Islam lain? Ada, ada, pasti ada. Berat yo. Berat bang. Contoh misalnya gini deh, gue selalu bilang ke teman-teman gue yang masih minum alkohol, gue bilang gini, men, mereka ngajakin gue minum ya, aduh sorry gue enggak gitu. Cuman kalau lu mau minum nggak apa-apa, silakan aja minum, gue nggak ngelarang. Tapi please baca bismillah sebelum minum, tangan kanan. Karena kita nggak tahu hidayah datang dari mana aja. Mau lu dari orang yang paling buruk, mau dari tempat yang paling jelek, nggak tahu. Dan orang selalu bertentangan dengan hal itu. Ada 3 rukun, beberapa kewajiban di saat lu baca bismillah, nggak boleh dengan yang haram-haram segala macem. Oke, bener itu nggak boleh. Cuman Allah itu maha baik, Tuhan itu maha pengampun, maha mengerti hambanya. Kenapa lu harus bisa, kenapa harus bikin satu jalur, sedangkan Tuhan itu banyak jalurnya. Ya udah, biarin dia baca bismillah. Dari mana lu belajar ini? Iya, dari nggak tahu juga gue belajar dari mana. Islam leluhur gue. Dari bokap. Ini Islam leluhur gue yang di barusan ngomong. Karena gue ambil contoh Nabi Muhammad pun kan nggak pernah ngasih tahu orang dengan yang nada keras, nada tinggi, selalu dari hati gitu. Kalau misalnya kita ngomongin dari otak ke otak, itu cuma dipikirin doang. Kalau kita dari hati kan dirasain. Yang paling pentingnya dirasain, baru dipikirin. Iya sih, kita aja acting kan yang kita cari dirasain kan. Iya. Lu termasuk orang-orang yang berpikir nih kalau gue bilang. Bapak Ibu semuanya, sudah kita lihat ya video dia. Sepintas perkataan dia terlihat benar gitu. Terlihat benar. Katanya apa? Kalau kamu mau minum, ya minum saja. Tapi sebelum minum, ucapkan dulu bismillah. Alih-alih dia mencegah perbuatan maksiat, tapi dia membiarkan maksiat, bahkan menyarankan untuk mengucapkan nama Allah di dalam kemaksiatan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu semuanya, kita teringat kepada video yang saya angkat 2 hari yang lalu. Ada seorang wanita yang meminum khamar dengan mengucapkan bismillah. Dan kalau kita kaji, itu adalah sebuah penistaan agama. Tetapi menurut abang-abang yang berkomentar tadi, yang saya tampilkan videonya, itu terlihat benar dan benar menurut dia pribadi ya. Bapak Ibu semuanya, saya orang awam yang selalu belajar bagaimana hukum minum khamar di dalam agama Islam. Nah, saya sebagai orang awam mempelajari Al-Quran. Ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman seperti apa di dalam Al-Quran kita? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Itu Quran surah Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya judi dan khamar itu perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Alih-alih dia mencegah kemaksiatan, ya abang-abang tadi mencegah kemaksiatan, tapi dia membiarkan kemaksiatan. Padahal kan kalau di dalam agama Islam, cegahlah kemaksiatan, cegahlah kemungkaran. Kalau bisa dengan tangan kita, kalau tidak bisa dengan tangan maka dengan lisan kita, kalau tidak bisa dengan lisan kita maka dengan hati kita. Tapi abang-abang tadi membiarkan kemaksiatan. Dia mengatakan kepada temannya dengan alasan dan harapan semoga Allah memberi hidayah kepada temannya yang meminum khamar tadi dengan mengucapkan bismillah. Ya harapan dia semoga Allah memberikan hidayah kepada temannya. Jadi kan kita nggak tahu katanya kapan Allah mendatangkan hidayah. Hidayah itu didapat dari bimbingan, ya. Bimbingan. Dia memikirkan lalu dia masukkan ke hati dan dia imani, itu hidayah. Tapi ada juga namanya taufik, itu langsung dari Allah. Nah, taufik ini bonus dari Allah kepada orang yang dikehendakinya, orang-orang tertentu. Tetapi apakah Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang bermaksiat? Kita tahu, khamar itu haram tadi ya ayatnya. Nah, saya tampilkan satu ayat kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Ayatnya begini bunyinya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Dia tahu khamar haram tapi diminum, ya, tapi disarankan gitu untuk meminumnya, bahkan menyarankan untuk mengucapkan bismillah. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Sepintas kata saya Bapak Ibu, terlihat benar, ya. Memang wara'ina layyam bi alsinatihim. Orang-orang sekarang bisa memainkan lidahnya, memutar-mutar lidahnya. Yang salah terlihat jadi benar. Nah, ini ciri-ciri dari orang munafik. Kalau kita baca di dalam Quran surah At-Taubah ayat 65 dan 66, coba kita baca seksama. Pokoknya kita langsung baca terjemahnya saja ya, tapi teks Al-Qur'annya tetap saya tampilkan, Bapak Ibu bisa baca, saya bacakan terjemahnya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Seseorang yang berbuat maksiat lalu disarankan mengucapkan bismillah, ini telah mengolok-olok ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran, yaitu di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Dan di ayat selanjutnya Quran surah At-Taubah ayat 66-nya, tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jadi orang seperti ini telah kafir setelah dia beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengajak golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nih perhatikan ayat selanjutnya Bapak Ibu, ya perhatikan nih sampai selesai. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya, atau bisa kita sebut pelit, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Jadi ya Bapak Ibu, sekilas perkataan orang sekarang terlihat benar. Ya sudah, kamu minum khamar saja, tapi sebelum minum ucapkan bismillah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, ini sudah masuk ke ranah penistaan agama, merendahkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah. Maka orang seperti ini ponisnya telah kafir. Menurut Al-Quran, dia termasuk munafik dan termasuk fasik. Bapak Ibu semuanya, semoga video ini mengedukasi. Jangan terpengaruh kita kepada perkataan yang terlihat benar, tapi sebenarnya beda kaidah dengan agama Islam. Jika Anda ingin bertanya, bertanyalah kepada orang yang lebih ahli. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran kita juga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu, belajarlah kamu kepada orang yang lebih tahu. Sekian dari video ini Bapak Ibu semuanya, silahkan berkomentar.